Halo Teknolovers, belum lama ini selebgram Lina Mukherjee sempat melakukan tindakan yang kontroversial sehingga membuat dirinya terancam kasus penistaan agama. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Lina Mukherjee, ia dituntut hukuman penjara selama 2 tahun dalam kasus penyebaran konten makan kriuk babi dengan membaca lafaz basmalah. Tidak hanya dituntut hukuman 2 tahun penjara karena konten makan kriuk babi yang membuat viral, Lina Mukherjee juga dituntut pidana denda sebesar 250 juta rupiah. Mengenai kejadian yang menimpanya tersebut, lantas dari manakah sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lina Mukherjee? Profil. Dilansir dari berbagai sumber Lina, Mukherjee dilahirkan di Samarinda pada tanggal 10 Mei 1990. Ia memiliki nama asli Lina Lutfia. Usut punya usut, nama belakang yang Lina Mukherjee gunakan hingga saat ini karena kecintaannya terhadap artis Bollywood. Saking cintanya dunia Bollywood, Lina Mukherjee dengan antusiasme yang tinggi melakukan perjalanan ke India untuk bertemu dengan idolanya. Selain itu, ia juga pergi ke negara lain ketika artis yang ia kagumi mengunjungi negara tersebut. Hingga saat ini Lina sudah berhasil bertemu dengan beberapa artis India yang ia idolakan. Di antaranya adalah Rani Mukherjee, Shah Rukh Khan, Kajol, Salman Khan, Kareena Kapoor, dan masih banyak lagi. Walaupun ia adalah sosok yang kontroversial, Lina Mukherjee juga pernah mendapatkan penghargaan. Ia memenangkan Nelson Mandela Nobel Peace Award 2023 di India. Kemudian ia juga mendapat penghargaan dari bintang Bollywood Preity Zinta sebagai influencer Bollywood terbaik dan paling berpengaruh. Soal asmara, perempuan berusia 33 tahun ini mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki pasangan yang berasal dari India. Hubungannya dengan sang pacarlah yang membuat dirinya sering mengunjungi India. Bahkan ada isu yang beredar bahwa ia punya hubungan khusus dengan Saiful Jamil, mantan suami Dewi Persik. Saiful Jamil dan selebgram Lina Mukherjee pernah menimbulkan kontroversi karena hubungannya yang intens. Gimana nih menurut kalian, gengs? Sumber kekayaan Lina Mukherjee. Lina Mukherjee aktif mengunggah konten-kontennya di media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Seperti yang kita ketahui bersama, Lina Mukherjee merupakan seleb TikTok dengan akun @LinaMukherjeeReal yang jumlah pengikutnya mencapai 2 juta. Memiliki pengikut sebanyak itu, Lina Mukherjee berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari konten yang ia posting di platform tersebut. Meski bukan artis, popularitas perempuan bernama asli Lina Lutfiawati ini nggak kalah dengan artis lainnya. Video yang diunggahnya pun selalu meraih banyak views dan like. Tak hanya itu saja, Lina Mukherjee juga ikut tren seperti selebgram dan artis pada umumnya dengan membuat akun YouTube. Bedanya, konten Lina Mukherjee ini tidak jauh dengan apa yang selama ini ia branding di sosial media. Yang pastinya bagi kalian pengikut setianya pasti sudah pada tahu dong. Jumlah subscriber Lina Mukherjee pun sudah cukup banyak, yaitu 171.000. Video parodinya tersebut berhasil mencuri perhatian warganet. Video tersebut ditonton ratusan ribu kali, dengan banyaknya total tayangan videonya mencapai 3.788.490 kali ditonton. Dari sanalah Lina menjadikan salah satu lahan cuan miliknya. Cuan pun bisa mengalir deras ke kantongnya, bukan? Lina Mukherjee dikabarkan merupakan seorang pengusaha yang memiliki bisnis jual beli emas. Harga emas yang dijualnya berkisar antara 3-400 juta rupiah. Meski demikian, ia mengaku tidak setiap orang membeli emasnya. Ia juga memiliki usaha lain di kampung yang ia bangun dengan bantuan modal dari orang tuanya. Pengalaman Lina Mukherjee sebagai pemburu artis Bollywood membuatnya menjadi salah satu bintang tamu podcast yang cukup laris di beberapa channel YouTube di kalangan selebriti tanah air. Dalam setiap podcastnya, ia menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan artis India. Rupanya honor yang diterima Lina Mukherjee dalam satu episode podcast atau cukup besar, yaitu 3 juta rupiah. Setelah terkenal di sosial media dan menjadi tamu di beberapa podcast, stasiun TV juga tidak mau ketinggalan mengundang Lina untuk menjadi bintang tamu di program televisi. Meski diundang di TV, Lina Mukherjee mengakui bahwa penghasilannya saat hadir di televisi cukup rendah, yaitu sekitar 1,5 juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah. Walau demikian, ia cukup senang tampil di TV karena bisa menaikkan pamornya dan dapat dikenal lebih banyak orang. Jumlah pengikutnya di sosial media yang banyak membuat beberapa brand yang mengajak dirinya untuk bekerja sama dan dipercaya untuk mempromosikan produk-produk.
Hal inilah yang membuat penghasilan Lina yang paling besar adalah dengan menjadi brand ambassador. Sekali jadi BA, ia bisa mengantongi honor paling kecil 5,5 juta rupiah. Sedangkan honor terbesar saat jadi BA adalah sebesar 100 juta rupiah. Diketahui sebagian besar ia menerima endorsement berupa produk kecantikan, seperti toner, sabun mandi, dan lain-lain. Namun beberapa kali ia juga memasarkan produk fashion, sepatu, tas, dan masih banyak lagi. Melanggar Undang-Undang ITE. Tuntutan terhadap Lina Mukherjee dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, yaitu Siti Fatimah di hadapan majelis hakim yang diketahui Romi Siantara SHMH. Dalam tuntutannya tersebut, penuntut umum menilai bahwa perbuatan Lina Mukherjee telah menimbulkan perpecahan di masyarakat karena konten tersebut menimbulkan kebencian atas pelecehan agama yang dilakukannya. Dalam pembuatan konten berdurasi 100 detik tersebut, dibuat dengan kesadaran, di mana Lina Mukherjee dengan sengaja membuat video tersebut bersama asistennya. Video tersebut diunggah di 2 platform media sosial, yakni YouTube dengan 420.000 penonton, sedangkan di TikTok yang mendapat 4,2 juta penonton. Perbuatan Lina Mukherjee ini telah melanggar pasal 45 huruf A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE. Adapun hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan, penuntut umum menilai bahwa perbuatan Lina Mukherjee ini telah meresahkan masyarakat sehingga membuat kegaduhan di dunia maya hingga ke dunia nyata. Sementara hal-hal yang meringankan dakwaan adalah karena bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan belum pernah menjalani hukuman. Usai mendengarkan tuntutan yang dibacakan, penuntut umum meminta waktu kepada majelis hakim untuk membacakan nota pembelaan secara tertulis pada sidang mendatang. Tanggapan kuasa hukum Lina Mukherjee. Lina Mukherjee merasa tak terima dituntut hukuman 2 tahun dan harus membayar denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara akibat perbuatannya yang membuat konten makan kulit babi. Supendi, kuasa hukum Lina Mukherjee, menilai tuntutan tersebut terlalu berat sehingga pihaknya bakal mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan JPU. Adapun poin keberatan yang ia soroti, yakni denda sebesar 250 juta rupiah karena kliennya merasa tidak mampu membayar. Diketahui bila tidak mampu membayar 250 juta rupiah, maka Lina Mukherjee harus menambah masa hukuman penjara selama 3 bulan. Menurut Supendi, selaku kuasa hukum Lina Mukherjee, tuntutan yang telah dibacakan oleh hakim terlalu berat, apalagi kliennya sudah meminta maaf. Pertimbangan lain yang menurut Supendi juga diabaikan oleh JPU adalah status Lina Mukherjee yang belum pernah dihukum penjara. Pada pembacaan pledoi pada tanggal 12 September 2023 nanti, ia berharap bisa mendapatkan keringanan hukuman bagi Lina Mukherjee. Waduh, ada-ada aja ya kelakuan selebgram satu ini. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, sampai jumpa di video-video menarik lainnya.